Novel mana ya? Kita masih tunggu atau gimana coach nih? Boleh, kita biasanya mulai udah 15 menit ya. Ya. Ntar lagi aja ya. Boleh. 2 menit lagi. Ya, 2 menit. Mungkin ada yang baru bergabung. Ya. Kabarnya gimana coach? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kita nih perlu ini ya, coaching secara aplikatif nih kayaknya nih, biar teman-teman. Boleh. Disangkanya mungkin teori aja nih coach nih. Nah, jadi begini, saya kan ya sedikit mengumumkan lah. Saya ada event namanya kompetisi UMKM. Ini seru sebenarnya, seru. Dan nah ini coach sebelum ke sana, saya tuh ingin defini ataupun usaha apa saja sih yang masuk dalam kategori UMKM? Karena terakhir saya sempat bicara itu karena masalah skala skala income ya, atau gimana coach? Ya baik, bagus pertanyaannya. Memang pemerintah harus lebih luas lagi mensosialisasikan definisi UMKM. Jadi UMKM ini definisi yang sebenarnya sudah cukup lama ya, sejak zaman sekitar tahun 2008-2009 akhir. Nah, itu sudah muncul istilah UMKM. UMKM ini kepanjangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi usaha mikro itu dinilai dari nomor 1 adalah yang paling mudah itu omset ya, dari omset atau dari omset ini kan total penjualan. Jadi 0 sampai 300 juta rupiah per tahun itu termasuk mikro. Tahun coach ya berarti ya? Ya, jadi mikro itu misalnya kita punya jualan katakanlah ya 25 juta sebulan. Penjualan 25 juta sebulan ya, rata-rata satu hari sekitar 1 juta lah lebih kurang. Penjualan 1 juta atau ya kalau 1 juta satu hari, maka dalam 1 tahun ada 365 juta penjualan. Bukan profit ya, bukan profit, hanya penjualan. Nah, itu berarti dia sudah, kalau di atas 300 juta dia sudah masuk ke usaha kecil. Jadi ada mikro, di atasnya kecil. Nah, 300 juta ke bawah sampai 0 kan mikro. 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah. Itu per tahun omset atau penjualan masuk usaha kecil. Gitu. Saya agak lupa ini angkanya yang terbaru apakah 2,5 atau 3,5 atau 5 miliar, saya agak lupa. Ya, ini. Tapi saya tahu saya nggak jauh dari angka 2,5 miliar per tahun omset atau penjualan. Gitu. Jadi 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah per tahun penghasilan atau penjualan masuk usaha kecil. Nah, di atas 2,5 M per tahun sampai 50 miliar per tahun, jadi 2,5 sampai 50 itu kategorinya menengah.
Omset atau penjualan per tahun 2,5 miliar, di antara 2,5 miliar sampai 50 miliar itu usaha menengah. Di atas 50 miliar per tahun masuk usaha besar. Gitu. Nah, jadi UMKM ini terbentang dari 0 rupiah sampai 50 miliar rupiah per tahun itu masuk UMKM. Gitu. Jadi bisa jadi orang punya kantor di Sudirman, bisa jadi dia masuk UMKM juga. Nah, itu. Terus kalau misalnya saya kan salah satunya bergerak di pemasaran properti juga. Iya. Itu bisa masuk kategori UMKM? Bisa. Atau enggak ya? Tapi dengan cara tadi berbicara skala income ya. Betul. Bisa begini, misalnya kita pribadi. Saya termasuk salah satu, saya pemasar properti loh. Saya mendaftarkan diri sebagai pribadi. Saya pribadi pernah mendaftarkan diri saya sebagai pengusaha properti. Sebagai usaha, tapi sebagai pribadi. Kita menjadi pengusaha properti pribadi bisa. Begitu. Atas namanya perusahaan perseorangan. Usaha perseorangan. Itu bisa jadi. Bisa mungkin terjadi, kita punya NPWP, kita punya surat sekarang namanya kalau dulu kan SIUP PDP ya, kalau sekarang namanya ada gabungan antara SIUP sama PDP, saya lupa istilahnya. Nah, itu surat, ketika kita sudah punya surat izin usaha itu, maka kita sudah termasuk pengusaha perseorangan gitu. Karena bentuk badan usaha kan macam-macam ya. Ada pengusaha perseorangan, ada CV, ada PT, bahkan koperasi, itu masuk badan usaha. Gitu. Mungkin saya terpikir sih, maksudnya, ya, ini kan sebenarnya kelas MEC itu kan salah satu muatannya adalah bagaimana menjembatani antara kuliah dengan entrepreneurship. Dan berharap sih harapannya memang ada wujud nyatanya ya. Paling nggak misalnya saya punya itu cerita tadi yang properti. Nah, saya juga di sisi lain misalnya ada dulu yang sempat saya kembangkan di sisi pendidikan, juga dikembangkan. Mungkin apakah mungkin nih coach ya, nih kita ngobrol santai dulu ya coach ya. Apa boleh. Ya. Karena kata Pak Joey saya sudah jadi MC-nya nih. Oh gitu, iya. Ya. Mungkinkah kita dalam kegiatan coaching di dalam kelas MBC ini aplikatif gitu, Coach. Jadi kita angkat ya usaha masing-masing kita. Kalau belum gimana, dipaksain harus ada gitu ya. Kita rintis dari nol ya, di coaching oleh Coach Aswin sampai jadi gede gitu. Bisa, sangat bisa. Sambil kuliah kita ini berjalan gitu. Betul. Jadi nanti begitu kita wisuda ya, alhamdulillah semoga lancar wisuda. Amin. Ya, bukan hanya kita dapat sertifikat ijazah S1. Namun juga kita dapat sertifikasi entah apapun itu, misalnya entah dari Kementerian UMKM atau dan sebagainya. Jadi benar-benar sesuai yang diharapkan. Artinya begitu lulus S1 kita punya usaha gitu yang settle, bukan hanya ngerintis, bukan baru mulai nih, bukan, tapi sudah settle, setidaknya mau skala mikro dulu atau masuk ke skala dari skala kecil, pas skala menengah. Intinya ada di antara 3 skala itu gitu. Betul. Nah, saya mungkin harus ngobrol sama Pak Imo jadi. Makanya begini. Saya beri kesempatan kepada teman-teman, nanti saya ngomong sama panitia boleh. Jadi kebetulan sekarang ini ada event namanya kompetisi UMKM. Kompetisi UMKM ini hebatnya adalah yang boleh dibilang sebagai supporter lah. Kalau dibilang sponsor tidak secara langsung, karena kami tidak berhubungan dengan si supporter ini. Jadi ada aplikasi namanya Padi UMKM. Aplikasi Padi, tanaman padi. Ya, Padi itu singkatan dari pasar digital. Padi UMKM. Itu nama aplikasi. Ini aplikasi marketplace seperti Tokopedia,
Bukalapak, tetapi milik BUMN. Milik BUMN. Nah, yang menarik adalah seluruh BUMN biasanya itu diwajibkan belanja pakai aplikasi. Jadi kalau kita UMKM jualan di aplikasi itu kemungkinannya besar sekali dari pihak BUMN yang akan beli. Gitu. Nah, jadi misalnya saya ada usaha penjahitan seragam nih. Nah, itu listing aja di situ. Kita listing nanti dilihat kita kalau usahanya masih di bawah 400 juta nilai transaksinya itu nggak ada tender, pokoknya langsung transaksi aja gitu. Tapi kalau udah di atas 400 juta sudah tender, dan dengan aplikasi itu bisa tender juga dengan BUMN. Nah, karena ini aplikasi ini sebagai supporter, ada kompetisi namanya kompetisi UMKM itu hanya dengan bayar 50.000 ada 15 pemenang ya, ada 15 pemenang, juara 1 dapat modal 3.500.000 satu pemenang. Juara 2 ada 5 pemenang dapat modal 1 juta rupiah untuk 5 pemenang. Yang ketiga dapat modal 500.000 rupiah untuk 9 pemenang. Nah, ini jadi hadiah ini ya lumayan lah kalau untuk bagi pemula. Plus selain ikut memenang kompetisi itu ada bimbingan untuk ikut kelas saya selama 6 kali pertemuan plus materi pemasaran digital 3 kali pertemuan. Jadi selain kita dibimbing ada aplikasinya dan juga ini ada kompetisi yang membuat kita melatih diri kita untuk membuat proposal bisnis yang bagus, untuk membuat mendesain bisnis kita yang bagus, untuk bagaimana memasarkan secara digital. Sekarang update-nya seperti apa yang terbaru. Nah, itu kita dapat ilmu update. Cuma dengan bayar 50.000 bisa ikut kompetisi, bisa ikut pelatihan, semuanya luar biasa ini. Kapan itu, Pak? Ini sudah dibuka pendaftarannya, ditutup 30 Juni minggu depan hari Kamis. Nanti saya kasih linknya sebenarnya gampang, kompetisi-umkm.com. Jadi kompetisi UMKM. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat dulu begitu. Begitu mungkin sedikit sharing ya. Kalau kita UMKM itu harus kontaknya nanti untuk pengembangan itu harus ke dinas UMKM setempat atau gimana, Bos? Modalnya cuma KTP dan NPWP saja, tidak harus dari dinas dari apa, enggak. Cukup. Jadi UMKM yang baru mulai, saya cuma punya KTP sama NPWP, udah listing di aplikasi itu bisa jualan langsung. Mau jualan snack, jualan catering, mau jualan apa yang kira-kira dibeli oleh instansi pemerintah ya, kalau dibeli oleh perusahaan itu nggak perlu syarat macam-macam. Itu NPWP pun tidak kemudian langsung nanti didatangi petugas pajak. Jadi kalau misalnya penjualannya hanya cuma puluhan juta, ratusan, 100 jutaan itu kemungkinan sih belum didatang. Ya puluhan juta lah paling nggak. Kalau puluhan juta itu belum didatangin dari pajak ya, tapi biasanya udah di atas ratusan juta, udah miliar itu langsung dari nomor NPWP-nya itu ketahuan. Gitu. Tapi itu pun kalaupun kita ya cuma lapor pajak ringan. Itu nanti ada bimbingannya juga untuk kalau mau lapor pajak. Karena yang memberikan ini kita bisa lanjutkan lagi ya, karena sudah menjelang setengah 2, kita segera harus mulai. Itu masalahnya ya. Oke, terima kasih. Baik. Kita juga masih ada masalah pajak sih, Bos. Oke, lanjut Mas. Ini kita mulakan aja ya, teman-teman semua. Tadi Pak Jo kemarin minta tolong saya untuk jadi MC. Ya. Ini baru 18 orang ya. Oke, kita mulakan saja. Bismillahirrahmanirrahim ya, sahabat semua MC. Sekiranya bisa video on, dipersilakan untuk on videonya ya. Karena kita akan mendapatkan bimbingan dari Pak Aswin ya, yang terus-menerus senantiasa setiap pekan ini dari awal kayaknya, coba kayaknya belum ngeh dulu. Iya. Mohon maaf ya. Gak apa-apa, udah berapa bulan kita? Sudah 4 bulan. Iya, kayaknya kan yang kudet ya. Untuk itu kita mari mulakan bersama ya untuk kegiatan pada siang hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bapak, Ibu semuanya, ya untuk selanjutnya kita akan mendapatkan paparan dari Coach Alwin yang luar biasa. Silakan ditanyakan. Saya kira bisa interaktif ya, Coach ya.
Siap, bisa. Baik. Ya, untuk itu kepada Coach Awin kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ada waktu sekitar 1,5 jam ya, efektif. Mudah-mudahan bisa membuat frame berpikir. Ya, jadi kalau saya selalu mengajar itu yang saya sampaikan adalah frame berpikir, frame atau kerangka berpikir. Karena kalau saya berikan kerangka berpikir, kalau saya memfasilitasi, bahasanya adalah memfasilitasi dengan memberikan kerangka berpikir yang tepat, setelah ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa mempelajarinya lebih lanjut secara mandiri. Prinsipnya begitu. Ya, jadi ini materi hari ini adalah yang disebut sebagai bisnis model canvas. Ini ilmu yang sebenarnya relatif ilmu baru. Ya relatif ilmu baru karena digaungkan pertama kali dan digaungkan sebenarnya diperkenalkan di dalam dunia sekolah bisnis ya oleh yang disebut sebagai ada 2 orang dari negara Eropa, saya lupa, Finlandia atau Swedia. Ini dari seorang dokter memang beliau konsultan bisnis, beliau dokter di dalam ilmu ekonomi, ilmu bisnis, membuat sebuah yang disebut sebagai bisnis model canvas. Bisnis model canvas pada dasarnya adalah sebuah rencana bisnis atau bisnis plan. Kalau dulu bisnis plan itu dibuat dalam bentuk 10 halaman, kemudian bisa sampai dalam satu makalah yang panjang sekali. Ketika kita membacanya itu harus bicara secara mendetil. Nah, ini yang disebut bisnis plan yang menarik adalah kenapa namanya kanvas? Karena hanya dijelaskan dalam 1 lembar saja. Ya. Tapi di dalam 1 lembar berisi 9 blok model bisnis atau 9 block of business model bahasa Inggrisnya begitu. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan secara efektif, boleh dibilang cepat juga. Saya akan menyampaikan daging semua, jadi lebih kepada frame. Mungkin contoh tidak terlalu banyak ya, tetapi saya akan memberikan contoh-contoh yang esensial supaya memudahkan memahami yang materi yang saya sampaikan. Baik, model bisnis ini adalah, maaf saya nyalakan dulu ininya, pointernya. Ya, oke. Jadi seperti yang selalu saya ulang-ulang bahwa ini yang saya selalu sajikan disebut agenda kewirausahaan itu ada 3, yaitu melihat peluang, yang kedua mengeksekusinya, yang ketiga adalah mengembangkan. Bahkan seorang yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dalam bisnis, sudah generasi kesekian bisnis, dia selalu setiap hari yang dilihat adalah peluang. Nah, peluang bisnis itu ada 2, yaitu peluang transaksi atau perdagangan, yang kedua adalah peluang bisnis itu sendiri. Di mana keduanya bukan suatu hal yang perlu dipisahkan ya, karena kalau banyak orang bilang jangan jadi pedagang, jadilah pebisnis. Nah, padahal semua pebisnis adalah dia melakukan transaksi perdagangan. Yang ada adalah pada dasarnya semua orang adalah pedagang, tetapi belum tentu semua orang adalah pebisnis. Kalau pedagang dia ahli transaksi, jual beli, harga, keuntungan berapa, benefitnya berapa, terjadi transaksi selesai bubar, itu perdagangan. Besok mau beli lagi atau enggak itu urusan lagi. Itu perdagangan. Tapi kalau berbisnis, dia membangun perusahaan, membangun hubungan jangka panjang, membangun tim yang besar, membangun konsep jangka panjang. Nah, itu sudah yang disebut sebagai bisnis. Baik, peluang itu ada 2, peluang transaksi atau perdagangan dan peluang bisnis. Di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya kita sudah ada beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Hari ini kita belajar di materi ke-7, ya. Materi ke-7 adalah ini adalah bagian dari menetapkan model bisnis. Nanti hari ini juga saya akan sampaikan tentang tipe model bisnis. Tetapi saya ulang lagi dari awal bahwa yang harus kita lakukan adalah memilih pembeli dulu sebelum memilih produk. Kenapa? Karena produk itu ada setelah keinginan dari pembeli. Memang bisa kita merawatkan konsep produk dulu, bisa. Sebenarnya ya mungkin aja. Ini ibaratnya duluan mana telur sama ayam. Tetapi akan lebih mudah kalau kita sudah punya pembeli dulu baru produk. Nah, itu sudah saya jelaskan di awal ya. Kita memilih pembeli, kemudian kita menyediakan produknya. Pertemuan terakhir sebulan yang lalu adalah memilih tipe bisnis yang saya menyampaikan tentang nilai tambah dan faktor kali.
Ya, kemudian juga tentang tipe bisnis, apakah kita seorang produsen atau kita seorang pedagang. Nah, setelah kita sudah paham tentang semua itu, tentang bagaimana sih transaksi bisa terjadi, bagaimana sih konsumen mau membeli. Nah, kemudian apa sih tipe profil pembeli itu seperti apa? Dia apakah wanita atau laki-laki, apakah dia di kota atau di desa, apakah dia pekerjaannya seorang pelajar, pekerja, apakah dia seorang pensiunan dan lain-lain. Itu tipe dalam profil pembeli. Kemudian setelah kita mengetahui pembeli dan seleranya mau apa, mereka mau beli apa, baru disediakan produknya. Nah, setelah ada produknya, baru kita membentuk tipe bisnisnya seperti apa. Dan semua poin 1, 2, 3 ini kita akan tulis secara rapi, secara komprehensif, menyeluruh dengan yang disebut sebagai 9 blok model bisnis atau model bisnis model kanvas. Ya, ini yang saya sampaikan di depan tadi. Di Gramedia itu sudah ada buku yang disebut, yang di Gramedia itu ada buku berjudul Business Model Generation. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Business Model Generation ditulis oleh Alex Osterwalder dan Yves Pigneur. Nah, dua orang inilah yang mereka muncul dengan gagasan tentang business model generation, yaitu bagaimana sebuah rencana bisnis atau business plan yang kemudian mereka kasih nama sebagai business model kanvas. Hanya dalam satu kanvas ini menceritakan seluruh bagaimana menceritakan seluruh gambaran utuh dari sebuah bisnis. Ya, ini business model generation. Kalau ingin diperdalam lagi, silakan belinya di Gramedia, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi ada 9 blok ya. Tadi saya maju sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana urutannya adalah nomor 1 adalah customer segment. Seperti ya juga yang materi yang saya sampaikan di awal. Bahwa yang harus ada itu customer dulu. Yang harus ada itu adalah pembeli dulu. Kalau saya sebut pembeli ya. Kalau ini customer, pelanggan. Yang harus kita clear yang harus kita jelas sebelum kita memulai bisnis, bukan produk dulu, tapi pembelinya dulu. Nah, di sini ada pembelinya, kemudian baru berpikir yang nomor 2 adalah value proposition. Sebenarnya value proposition boleh dikatakan juga sebagai produk. Produknya apa? Ketika kita sudah mengerti isi pikiran pembeli, maka kemudian kita, kamu maunya, sekarang bulan menjelang hari raya Idul Adha, hari raya Kurban, hari raya haji. Maka sekarang yang lagi rame bisnis apa? Bisnis jual beli hewan kurban. Ada orang juga yang sebagian mengambil peluang menjual tusuk sate, ada yang menjual kecap mungkin, ada yang kemudian usahanya adalah transportasi yang mentransport hewan kurban misalnya. Nah, itu kan semuanya muncul dari kebutuhan. Ya, dari pembelian yang muncul itu apa? Ada kebutuhan yang muncul itu apa? Baru setelah kebutuhannya ada, baru disediakan produknya. Value proposition bicara produk. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi secara lebih dalam. Intinya kita bukan berpikir dari kiri ke kanan, tapi dari kanan dulu. Ya, kanan dulu. Coba perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah kanan. Setelah itu 6, 7, 8, 9 ada di sebelah kiri. Saya akan jelaskan lebih dalam. Intinya ini adalah sebuah template resmi yang dikeluarkan oleh Alex Osterwalder dan Yves Pigneur di dalam buku Business Model Generation. Nah, ini yang disebut sebagai the business model canvas, bentuknya seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini yang juga sudah saya sampaikan di awal-awal tentang bagaimana bisnis yang harusnya seperti apa sih? Bagaimana sih kita melihat bisnis yang ramai, yang menguntungkan atau yang bagus? Ternyata tiga-tiganya. Tetapi dari mana kita harus memulai? Mana yang harus kita prioritaskan? Bisnis yang ramai dulu, profitable atau yang bagus? Nah, dengan kita memikirkan bisnis yang ramai dan laris, kemudian profitable, pada akhirnya kita menilai itu bagus atau tidak. Pendekatannya itu mirip. Bukan mirip sebenarnya. Ini pendekatan ini saya ambil dari yang disebut sebagai bisnis model kanvas. Ya, ini dia tadi gambarnya yang lebih disederhanakan. Ada 9 blok bisnis model, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita perhatikan, teman-teman sekalian, ini penting sekali ya. Ini penting sekali, ada sebuah poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Poin terpenting dari pertemuan hari ini yang ingin saya segera sampaikan. Silakan simak secara seksama. Perhatikan nomor 1 sampai 5 itu ada di sebelah kanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di sebelah kanan. Ya, sementara 6, 7, 8, 9 itu ada di kiri. Ada di sebelah kiri. Nah, kebanyakan kita orang yang belum terbiasa terjun dalam dunia bisnis, orang yang kepala kita dibentuk oleh sistem pendidikan yang mengarahkan semua lulusannya untuk masuk ke dunia industri, mohon maaf, sebagai pekerja. Itu tidak salah. Tetapi tidak semua orang akan menjadi pekerja, dan tidak semua orang selamanya menjadi pekerja. Bisa jadi dia harus berdagang, bisa jadi dia harus bisnis. Yang kita pikirkan adalah selalu di nomor kiri dulu. Kita berpikir tentang diri kita, tentang internal. Yang sebelah kanan ini kan eksternal, tentang customer, tentang produk kita. Kalau kiri ini tentang diri kita. Kiri kanan eksternal, sebelah kiri tentang internal, tentang diri kita. Tentang modal. Modal itu ada di nomor 8. Ya, tentang 8 sama 9. Ini bicara tentang cost, structure, struktur biaya. Ini dipikirkan belakangan setelah 1 sampai 5 beres. Setelah yang nomor 1 sampai 5 beres sebelah kanan, baru pikirkan sebelah kiri. Itulah hubungannya dengan presentasi saya yang ini. Ya. Hasil yang ketika kita memulai bisnis, kita berpikir tentang bisnis apa yang ramai dan laris dulu. Bukan berpikir saya nggak punya modal. Memulai bisnis bukan bicara tentang selera saya seperti ini, saya sukanya, misalnya saya pribadi, hobi saya adalah membaca buku. Saya maunya berbisnis yang berhubungan dengan buku. Apa bisnis yang berhubungan dengan buku yang kemudian bisa berkembang dengan bagus? Ternyata ya, yang bagus itu ya jadi Gramedia. Tapi kan tidak semua orang punya kesempatan untuk punya toko buku sebesar Gramedia. Atau hanya sekedar saya buka toko buku di pinggir jalan biasa, jualan buku. Itu subjektivitas saya, karena saya suka baca buku. Apakah saya harus berbisnis buku? Saya bilang tidak. Berbisnis, cara berpikirnya adalah nomor 1. Bisnis apa sih yang ramai? Bisnis apa sih yang laris? Di dalam bisnis, mindset pertama adalah mana yang bisnis yang menghasilkan uang dengan cepat, dengan mudah kita, yang itu kira-kira nggak jauh dengan kemampuan kita. Jadi mindset bisnis itu tentang bisnis yang laris dan ramai dulu. Yang kedua, baru bisnis itu menguntungkan atau tidak kita hitung. Yang terakhir baru kita ukur bagus atau tidak. Bagus artinya apa? Modalnya kita bisa nggak dengan tadi konsep yang tadi. Kalau nggak bisa, nah kita bicara tentang partner. Contoh misalnya, teman-teman sekalian tahu nggak Bapak Ibu sekalian, selama bertahun-tahun bisnis saya itu adalah makan. Saya punya usaha catering dan toko kue. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, teman-teman tahu nggak, bahwa saya sama sekali nggak bisa masak. Saya sama sekali nggak bisa masak. Passion saya bukan masak, passion saya itu makan. Ya, kalau makan itu bukan passion lagi, semua orang juga suka makan. Ya, tapi saya nggak bisa masak, saya bisanya masak Indomie aja sama masak air. Tapi bisnis saya makanan, saya punya catering, saya punya toko kue. Key activities, aktivitasnya di sebelah kiri ini nomor 7. Saya nggak punya keahlian untuk catering aktivitas. Nah, kemudian dari resource, saya juga tidak punya sumber daya. Yang punya sumber daya adalah orang-orang lain. Oke, ya saya lanjutkan. Ini adalah hikmah yang harus kita betul-betul di poin pertama ini saya alamatkan betul-betul, saya sampaikan bahwa yang terpenting di dalam bisnis model kanvas ini adalah urutannya. Jadi yang harus kita fokus adalah tentang konsep bisnisnya dulu, baru kita mengukur bagaimana mewujudkannya. Jangan belum apa baru mulai, aduh saya ini siapalah saya, ya sebelah kiri nih. Saya nggak bisa masak, saya jadi nggak bisa bisnis makanan.
Saya bertahun-tahun bisnis makanan nggak bisa masak. Saya ini cuma anak seorang petani, masa saya diajak bisnis batu bara? Loh, apa hubungannya? Ada orang ngajak bisnis batu bara. Jarang-jarang ada orang ngajak kita bisnis batu bara. Saya nih hanya anak seorang pegawai negeri, masa saya berbisnis? Apa hubungannya? Kan? Karena kita selalu melihat di kungkungan diri kita sendiri. Nah, itu adalah di sebelah. Itu nomor belakangan. Nomor satu adalah bagaimana konsepnya. Baik, saya lanjutkan. Oke, dari 9 poin yang pakai bahasa Inggris ini membingungkan. Ya. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik, ini penting sekali. Nomor satu adalah, yang selalu saya tulis istilahnya adalah pembeli. Ini nomor satu yang harus, betul-betul nomor utama yang harus kita clear, yang harus kita sudah tentukan. Makanya nama materi pertama adalah memilih pembeli. Siapa pembeli kita yang akan kita pilih? Setelah pembelinya jelas nomor satu, baru berpikir nomor dua. Pembelinya seorang laki-laki, usianya antara 30 sampai 50 tahun, pekerjaannya adalah dia seorang profesional. Maka produk yang mau saya jual untuk orang seperti ini adalah saya mau jual misalnya sepatu. Konsep sepatu yang saya jual adalah untuk orang-orang yang seorang profesional bekerja di kantor umur antara 30 sampai 50 tahun. Spesifikasinya mereka sudah mulai ada penyakit, ada asam urat, ada kolesterol, maka mereka butuh desain sepatu yang nyaman di kaki. Kemudian tetap terlihat sport, gabungan antara sporty dengan resmi, warnanya adalah warna ini. Baru setelah nomor satunya jelas, baru bikin nomor dua produknya. Setelah produk, baru tempat jualannya di mana? Lokasi. Setelah itu kemudian cara berjualan. Yang berikutnya adalah nomor 5 adalah sumber pendapatannya apa saja yang bisa dimungkinkan muncul dari sebuah produk yang kita tawarkan atau bisnis yang kita tawarkan. Nomor 6 sumber daya utamanya apa? Nomor 7 kegiatan utamanya apa? Nomor 8 mitra utama. Nomor 9 adalah struktur biaya. Jadi teman-teman semua perhatikan, Bapak Ibu perhatikan tentang urutan bisnis model Canvas. Kalau sekarang misalnya kita memulai ini saya nggak mau nomor 1 dulu, saya maunya nomor 8. Ini apa jadinya? Contoh misalnya, Pak, saya memulai bisnisnya dari nomor 8. Saya punya partner. Oke, partnernya gimana? Dia punya modal. Berapa modalnya? Dia punya pokoknya modalnya dari dia adalah 25 juta. Oke, 25 juta. Ya. Terus mau bisnis apa? Kamu cerita apa sama dia? Saya belum cerita apa-apa sih, Pak. Nah, loh. Belum apa-apa sudah keluar angka 25 juta. Bisa jadi ada sebuah bisnis yang cuma butuh 10 juta, bisa jadi ada bisnis yang butuhnya malah 50 juta. Nah, ini agak susah nyambunginnya. Oke. Kalau kita setelah nomor 1 sampai 7 misalnya sudah beres bahwa bisnis kita butuh modal sebanyak 100 juta. Ketika konsepnya jelas, maka orang yang memberikan 100 juta ini akan merasa nyaman untuk membagikan uang 100 juta. Yang jelas konsepnya dulu. Model yang disebut model bisnis atau bisnis model itu adalah bagaimana kita utamanya adalah menentukan poin 1 sampai 5. Oke. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita menentukan urutan prioritas mana yang harus kita pilih dulu dari 1 sampai 9 ini. Nah, ketika kita 1 sampai 9 ini sudah memiliki kejelasan dan logikanya nyambung semua, maka kita sudah mulai punya modal untuk menjadikan bisnis ini betul-betul menguntungkan, betul-betul mendapatkan hasil yang baik sekali gitu. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini dia. Jadi 9 blok model bisnis ini adalah nomor 1 adalah urutan logika 1 sampai 9 yang natural dan faktual. Ya, perhatikan nomor 1 sampai 9 ini. Urutannya seperti itu. Jangan dibalik dan jangan tapi walaupun begini, walaupun statement tadi saya sampaikan, ada orang yang memang nggak mau mulai dari pembeli dulu. Ada yang mau mulainya dari produk dulu. Saya bilang silakan, bebas.
mau 1 sampai 2, tapi paling tidak bukan nomor 8 dulu. Tapi begini loh ceritanya. Saya selalu pakai contoh tuh Toyota ya, mobil Toyota. Sebelum Toyota ini memproduksi mobilnya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh di departemen produksi adalah bertanya kepada departemen pemasaran, marketing. Sekarang tahun 2022, tahun 2021 kemarin, Avanza laku saya di Bekasi ya. Avanza laku di kota Bekasi itu ada berapa? Avanza sekian. Toyota apa namanya? Calya ya. Ya. Toyota Calya itu lakunya berapa? Fortuner itu lakunya berapa? Innova lakunya berapa? Setelah ada data historisnya, oh tahun 2021 sekian. Tahun 2022 gimana kondisi perekonomian nasional? Ekonomi sudah membaik, sekian. Oke, maka kami akan memproduksi Avanza di kota Bekasi. Kita akan kirim Avanzanya ada 101 bulan, Innovanya ada 75, Fortunernya ada 50, kemudian Toyota Calya ada 100 juta. Tetapi sebelum produk itu ditentukan, kan yang nomor 1, yang jelas kita sudah, dia nggak asal produksi loh, produk Toyota. Nggak kemudian pokoknya Fortuner produksi 10.000, Innova produksi 10.000, Avanza 10.000, apalagi Toyota Calya 10.000, Rush 10.000, kan nggak begitu. Dia tanya dulu bagian pemasaran, kira-kira potensi ke depan pembelinya ini mau berapa sih kita. Jadi harus ditentukan tuh pembelinya dulu, profil pembeli, seleranya mereka akan mau beli berapa banyak. Baru kita tentukan produknya nomor 2. Ini setidaknya lebih mudah untuk kita membuat perencanaan. Kecuali memang sudah ada satu produk yang sudah hebat, yang sudah banyak dicari orang, itu bisa kemudian kita berinvestasi di situ. Baik, saya lanjutkan. Ini yang harus kita betul-betul pahami adalah bahwa urutan dari bisnis model kanvas ini seperti ini. Kita nggak bisa mulai dari sebelum mulai bisnis ini struktur biayanya gimana, nomor 9 dulu pertanyaan pertama, kan bisa. Nanti khusus sendiri, ujung-ujungnya kita nomor 1 dulu, kemudian nanti kembali lagi ke nomor 9. Gitu. Jadi urutan yang dibuat oleh Profesor Alexander Osterwalder dan Yves Pichler itu sudah melalui sebuah proses yang panjang sehingga menjadikan urutan ini menjadi sangat yang saya sebut sebagai natural dan faktual. Itu nomor 1. Baik, nomor 2 adalah menjelaskan proses bisnis secara utuh dalam satu halaman. Nah, ini yang penting. Bagaimana mungkin menggambarkan bisnis utuh dalam satu halaman? Ya, dengan poin-poin terpenting tentu. Seperti yang ada di bisnis model kanvas ini. Baik, yang ketiga adalah menemukan langkah jitu meningkatkan penjualan, keuntungan, dan kapasitas. Bagaimana langkah jitu meningkatkan penjualan? Maka kita sebelum kita meningkatkan penjualan, kita harus ngerti petanya dulu. Ya kan? Petanya itu adalah salah satu peta dari banyak peta yang lain dalam bisnis, itu adalah bisnis model kanvas. Nomor 4 adalah mendapatkan kerangka strategi branding. Ya, strategi branding itu semuanya ada di dalam dokumen itu. Dokumen bisnis model kanvas. Yang berikutnya nomor 5, alat untuk memutuskan apakah akan memulai bisnis atau tidak. Nah, ini menarik nih. Saya mau mulai bisnis atau enggak ya? Misalnya kita mau jadi investor saja, kita tidak mau jadi pebisnis. Nah, makanya tools atau alat dari yang disebut sebagai bisnis model kanvas ini bisa menjadi alat bagi kita untuk menyeleksi, untuk menentukan apakah kita investasi atau tidak dalam sebuah bisnis. Gitu. Itu poin 5. Yang ke-6 adalah memberikan gambaran yang jelas bagi calon investor. Karena BMC mampu menjelaskan logika manajemen bisnis, yaitu 1, arus keuangan, 2, strategi pemasaran, 3, kebutuhan SDM, dan ke-4 adalah kegiatan operasional. Itu. Oke. Ini urutannya 1 sampai 9. Pembeli nomor 1, yang kedua adalah produk atau konten jualan. Ya, bisa juga sebenarnya konsep branding yang 2. Yang ketiga, tempat jualan di mana?
Yang keempat adalah cara berjualan seperti apa. Bagaimana cara berjualan? Yang kelima adalah sumber pendapatan, 6 sumber daya utama, 7 kegiatan utama, 8 mitra utama, 9 adalah struktur biaya dan model. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau berkomentar dulu, saya persilahkan. Atau ada yang ingin ditanyakan? Coach, itu cara baca itu kan duanya itu, ini setelah 1, 4, 3, Coach. Terus kemudian 2. Ya. Ini bacanya gimana? Berarti dari 1 kita langsung ke 2, 4, 3, tapi kenapa urutannya kenapa ada di sini, Coach, di tengah-tengah? Ya, jadi itu pertanyaan yang bagus kan. Jadi begini, yang di tengah-tengah ini akan menjembatani, ini karena dia sifatnya adalah value proposition, dia akan menjembatani hasil akhir dengan proses awal. Oke, tapi yang nomor 1 tetap harus hasil akhirnya dulu yang harus kita ketahui. Yang harus kita ketahui adalah pembeli ini seleranya apa sih? Mereka mau bayar apa sih? Mereka mau beli apa sih? Itu pertanyaan terpenting. Apa yang akan mereka beli? Apa kira-kira selera? Setelah itu nomor 2 adalah baru bicara tentang produk. Produk ini dia ada di tengah-tengah. Kenapa? Kenapa produk ini dekat dengan sumber daya utama dan kegiatan utama? Karena 2 sumber daya utama dan kegiatan utama ini berhubungan dengan produk, dekat sekali di sini. Gitu. Sementara ketika produk sudah jadi, dia akan disalurkan ke tempat jualan dan dia akan ditawarkan dengan cara berjualan. Kan gitu. Nah, terakhir adalah hasil akhirnya adalah pembeli. Tetapi tadi ketika konsepnya 1 sampai 4 sudah bagus, nomor 5 akan ditanyakan, ini menghasilkan duit atau enggak? Gitu. Nah, jadi kembali lagi pertanyaannya nomor 2 ini kenapa di tengah? Karena dialah yang menjembatani dari pembeli dan kita penjual. Intinya itu, apa yang menjembatani namanya adalah produk atau konten jualan atau konsep branding. Tadi pertanyaannya, kenapa produk itu nomor 2? Lagi-lagi, urutan ini sudah diteliti adalah ketika kita sudah memilih sesuai dengan urutan, maka akan kemungkinan untuk kembali lagi orang berubah lagi sikapnya itu lebih kecil karena sudah dipandu oleh kerangka yang disebut sebagai model bisnis atau bisnis model kanvas. Begitu mungkin, Mas Tommy? Iya. Kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, saya silakan. Kita masih panjang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ya. Baik. Saya akan mendetilkan setiap poin, ada 9 poin. Yang pertama adalah customer segment atau pembeli. Nah, ini sebenarnya materi ini juga sudah saya sampaikan. Materi yang pertama sekali tentang filosofi transaksi. Gitu. Nah, ini nomor 1 adalah customer segment atau pembeli. Di mana customer segment berisi mengenai siapa customer kita, ya, produk atau layanan kita ini akan dijual ke siapa sih? Makanya disebut sebagai memilih pembeli, yaitu dan di dalamnya ada materi profil pembeli. Produk atau layanan Anda akan dijual kemana? Idealnya lakukan riset untuk memastikan customer segment. Contoh, jika kita menjual produk-produk fashion di online store, maka segmen yang tepat adalah anak-anak remaja misalnya. Ini contoh, ya. Baik, dari nomor 1 ini mungkin ada yang ingin menanggapi dulu sebelum saya lanjutkan. Cukup. Misalnya kita sudah ada produknya dulu, dan terlanjur punya produk, gimana, Mas? Pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita sudah punya produk, nomor 1, maka kita harus mampu memprofil siapa pembeli kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus punya profilnya. Kenapa? Karena nomor 2, kita ke nomor 1 nih, kita mencari data. Siapa sih pembeli kita? Apa sih selera mereka?
Bisa jadi nanti kita kembali ke nomor 2 dengan konsep yang berbeda, dengan produk yang sama. Pendekatannya mungkin Coach ya, mungkin ya. Yes. Walaupun produknya sama, tapi mungkin dikemas dengan pendekatan yang berbeda ya. Betul. Strateginya berbeda. Iya. Betul. Begitulah lebih. Oke. Untuk pembeli ini sebenarnya kita perlu seberapa dalam sih kita harus perlu melakukan riset ataupun untuk mengetahui pembeli ini, apa cukup kita ambil sampel-sampel dari secara online kita atau perlu kita melakukan secara survei langsung atau gimana, Coach? Baik, pertanyaan yang bagus, memang kalau idealnya kita akan melakukan riset lah, atau penelitian. Hanya tidak banyak orang yang mampu untuk membayar riset dan penelitian seperti itu. Tapi paling tidak kita bisa melakukan survei, kita melakukan jajak pendapat, kuesioner dan lain-lain, supaya betul-betul ketika terjadi ketika terjadi transaksi ini betul-betul sudah semua pihak itu betul-betul sudah saling mampu memetakan gitu. Sudah tergambar belum, Pak? Kira-kira. Ya, apa ya? Mungkin bisa lebih spesifik contohnya gimana? Ya, contoh misalnya ini teman saya nih contohnya sekarang menawarkan suatu produk dan saya coba untuk karena memang ada benefit kesehatan yang memang urgensinya saya juga butuhkan gitu ya. Ya. Nah, ini kan ada suatu produk. Jadi produknya berbasis kesehatan, tapi kalau dulu orang ini bilangnya produk kecantikan, tapi sebenarnya kalau dibedah saya melihat dari sudut pandang yang lain ya, sebagai produk kesehatan. Ya. Nah, karena saya juga baru, namun saya melihat itu kalau di luar sana, jadi ini dikemas ataupun yang disuntikan adalah sebagai produk dalam tanda petik produk kecantikan. Namun saya melihatnya ini sebagai satu sisi produk kesehatan gitu, Coach. Ya. Dan kalau saya simak dari tim si pemasar yang ada ini memang mungkin lebih kepada kecantikannya dan sebagainya lah gitu. Kalau saya melihat dari sisi yang lain, karena pas kebetulan ada urgensi di mana mungkin saya harus di keluarga harus ada yang mengkonsumsi produk tersebut. Kandungannya bukan produknya sebenarnya, tapi karena kandungannya aja. Kebetulan memang karena teman yang mengeluarkan teman dekat, jadi kita bisa sama-sama lah gitu bangun. Nah, ini kan sebenarnya ada perbedaan mungkin dari awal sudut pandangnya ya. Kalau saya melihat dari sisi segmen kesehatannya, mungkin kalau yang lain melihat dari sisi segmen kecantikan lah gitu ya. Nah, ini juga saya nih mau mengarah kemana nih, mau saya arahkan kemana nih. Tapi saya masih, jadi bukan berdasarkan pembeli ya, tapi saya kalau bicara potensi, jadi pertama adalah dari saya melihat ada peluang dari sisi potensi kesehatan. Tapi di sisi lain saya juga melihat sebenarnya kalau dibedah ini ada pembeli yang, karena saya lihat ada kemungkinan apa yang dirasakan di saya ini juga dirasakan oleh orang lain dan bisa jadi banyak juga merasakan, cuma mungkin selama ini nggak ada yang memberikan edukasi dan sebagainya. Jadi ada dua sisi, satu sisi karena saya melihat ada peluang ya, ini ada satu insight peluang di mana ini bisa kita kembangkan gitu. Nah di sisi lain memang saya melihat pembeli juga kemungkinan sih, tapi mungkin saya belum
artinya belum banyak yang ngeh juga gitu, Coach. Artinya urgensi terhadap produk ini kandungannya belum banyak yang ngeh juga gitu. Oke. Itu Ya, baik, saya akan exercise sedikit ya. Exercise artinya kita latihan bikin bisnis model. Jadi begini, yang dilakukan oleh Mas Tommy tadi adalah persis seperti urutannya bisnis model kanvas. Kenapa? Ketika pertama kali datang nomor 2 produk yang datang dengan produk kecantikan, Mas Tommy justru kembali ke nomor 1. Sadar nggak? Iya. Ya nggak? Justru kembali ke nomor 1. Loh, pembelinya ini harus, saya lebih melihat pembelinya butuh produk kesehatan. Dan saya melihat produk ini adalah produk kesehatan. Akhirnya, setelah kita kembali ke nomor 1, nah maka positioning, nah ini pakai bahasa marketing lagi, positioning kita nomor 2, itu berbeda, walaupun produknya sama loh. Misalnya katakanlah kayak ada parfum. Iya. Ya. Ini putih soalnya. Nah, jadi apa namanya? Ketika produk ini tadinya orang mengatakan ini adalah produk kecantikan, dengan pakai ini Anda bisa lebih cantik. Ya, itu produk dengan barang yang sama. Tapi ketika ini jam tangan, karena kita melihat pembeli dengan sudut pandang yang berbeda, maka positioningnya juga akan berbeda. Konsep nomor 2, produk akan dipersepsikan, akan dibawa, akan dikemas dengan pendekatan yang berbeda. Persis seperti konsep tadi, duluan mana produk atau pembeli. Kalau saya pikir sih sebenarnya nggak terlalu masalah. Yang penting nomor 1 dan 2 ini di depan, mau 2 dulu atau 1 pun nggak jadi masalah. Ya, artinya daripada ini masyarakat pemerhati entrepreneurship ini saling mempertahankan pendapatnya, kalau saya dua-duanya aja betul kan. Nah, jadi begini, setelah tadi konsep produknya berubah, bahwa pendekatan ini adalah produk kesehatan, maka tempat jualannya pun juga berubah. Maksudnya tempat jualan berubah gimana? Contohnya nih, kita ngomong digital misalnya. Pertama tadi tempat jualannya, saya punya website namanya menjadicantik.com. Ya kan? Tapi karena kita menyasar saya melihat potensi pembeli untuk mengejar kesehatan lebih besar. Websitenya, tempat jualannya berubah menjadi lebih sehat.com. Ini kan dari tempat nomor 3 sudah berubah strategi. Ya kan? Nomor 4, cara jualannya juga berubah. Tadinya dengan apa namanya, kita bikin foto produk, bikin sesi fotografi, sesi video yang lebih mendekatkan bahwa ini produk kecantikan. Tapi sekarang lebih, kalau produk kecantikan tadi tema warnanya apa nih? Pink, ungu. Nah, itu kan warna-warna tentang kecantikan. Tetapi ketika ini produk yang kesehatan, warnanya putih, hijau. Nah, pendekatannya jadi cara berjualannya pun jadi berubah. Nomor 4 yang di atas ini. Cara berjualannya berubah. Karena tadi pembelinya kita berubah. Pembeli yang kita lihat potensinya itu berubah. Tadinya pembeli pendekatan kesehatan, ini sekarang menjadi kecantikan menjadi kesehatan. Konsepnya pun berubah. Produknya jadi lebih cenderung produk kesehatan. Tapi customer kan bisa menilai, oh ini produk cantikan juga ya. Enggak jadi masalah. Tetapi mereka kan punya penilaian masing-masing nanti. Ketika kita menyajikan bahwa tadi lebih sehat.com misalnya, kemudian cara berjualannya juga tadi dengan pendekatan lebih sehat, yang berbicara dokter, sebelumnya artis, ya kan, sekarang yang berbicara adalah para dokter, walaupun dokternya juga ya layak juga disebut sebagai artis misalnya. Nah, baru nanti kita lihat nomor 5, ini sebenarnya potensi kalau pendekatan kecantikan sama kesehatan lebih menjanjikan yang mana sih? Kan gitu. Contoh misalnya, ketika misalnya strateginya kan jadi lengkap nih. Karena saya pendekatan kesehatan, maka saya berjualannya tadi, tempat jualannya saya jualannya di klinik kecantikan, bukan di mall. Untuk mall-mall apa istilahnya? Kalau mall itu kan nggak ada pendekatannya lebih kepada konsumtif daripada kesehatan. Tapi karena pendekatannya sekarang lebih ke kesehatan, maka yang saya dekati adalah para dokter. Sehingga dengan begitu, dengan kita dengan pendekatan kesehatan, kita bisa menjual produk-produk lain yang berhubungan dengan kesehatan. Gitu. Ini sehingga sumber pendapatannya ada lebih dari satu. Yang pertama adalah produk
produk yang kesehatan tadi, yang berikutnya adalah misalnya alat penunjang, ada jasa cek darah, ada jasa dokter, ada jasa macam-macam, ya. Ada kita jualan jam tangan kesehatan, macam-macam. Ini kan berkembang akhirnya, karena tadi di pembeli, karena gara-gara nomor 1 tadi kita melihat pembeli dari sudut pandang yang berbeda, nomor 2, 3, 4, 5 berubah. Sampai 6, 7, 8, 9 berubah. Ternyata, oh iya ya, saya ada partner, investor, orang punya duit yang lebih senang berinvestasi dalam dunia kesehatan daripada dunia kecantikan. Berubah lagi, kan gitu. Nah, ini jadi urutan ini penting sekali. Urutan ini sangat menentukan di dalam pembuatan bisnis model kanvas. Oke, jadi, nah tapi semuanya harus relevan. Nomor 1 berhubungan dengan nomor 2. Nomor 1 itu kan tadi kan customer segment, misalnya segmen kita adalah segmen kesehatan. Maka produk yang akan kita tampilkan, positioning-nya, bahasanya, tagline-nya, pemilihan font logo, pemilihan apa semuanya, konsep produknya berubah semua menjadi lebih pendekatannya pada pasiennya, lebih customer atau orang yang lebih pendekatan kesehatan dibanding kecantikan misalnya. Gitu. Nah, ini yang kita harus betul-betul pahami. Tempat jualannya berubah, cara berjualannya berubah, sumber pendapatannya berubah, begitupun juga semuanya sampai nomor 9 berubah semua. Tapi harus sesuai relevan. Gitu. Baik, nomor 2 di dalam kita berlanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini yang disebut sebagai value proposition. Proposition ini penawaran, ya, penawaran nilai. Kadang-kadang suka bingung juga saya menjelaskan part nomor 2 ini. Akhirnya saya bilang ya konsep produk lah. Konsep produk kita seperti apa sih? Penawaran nilai kita seperti apa sih? Gitu. Value proposition berisi produk atau layanan apa yang kita tawarkan. Kita ini jualan apa? Kita harus betul-betul paham. Jadi kalau kita ditanya oleh orang yang baru kita kenal, misalnya, Bapak bisnisnya apa? Bisnis saya makanan. Jangan begitu caranya. Kita harus jawab dengan value proposition yang spesifik. Bisnisnya apa, Pak? Bisnis saya adalah saya catering untuk orang lanjut usia yang ada masalah penyakit bla 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 bla. Itu yang disebut sebagai value proposition, sudah lebih spesifik, sangat spesifik. Jadi nggak gerambiang lagi. Ya, ketika bicara value proposition spesifik. Ditanya, Pak, bisnisnya apa? Saya bisnis pakaian. Jangan begitu jawab. Saya bisnis baju seragam khusus untuk karyawan. Misal. Bukan bisnis pakaian, karena kalau saya bisnisnya apa? Pakaian, itu terlalu luas. Padahal kita punya kesempatan bertemu dengan siapapun, kita punya ada peluang-peluang bisnis yang terbuka. Gitu. Yang berikutnya adalah value proposition. Value proposition ini menceritakan mengenai konsep branding, konsep merek. Ya, konsep branding ini diambil dari yang kita sebut sebagai value proposition, penawaran nilai. Ya. Jadi dari sisi lain juga kita bisa sebut sebagai produk. Produk ini kan menawarkan sesuatu. Makanya ketika kita harus berlatih bahwa ketika kita menceritakan produk, kita jangan bicara produk. Contoh misalnya jualan HP. Ya, kita jualan HP. Jangan kita bilang bisnisnya kamu jualan apa? Saya jualan HP. Bukan begitu. Itu bukan bahasa. Ini bukan bahasa pebisnis. Ya. Kalau jualan apa? Jualan HP itu bahasa pedagang. Yes, saya jual HP. Tapi HP yang apa? Kalau bahasa pebisnis, saya jual HP khusus untuk para manajer ke atas, ya, yang dia perlu aplikasi gini. Sudah spesifik. Kalau kita hanya menjual HP apa? HP apa aja ya? Kita di toko. Boleh-boleh aja, sebenarnya sah-sah saja. Tetapi ketika dia sudah berbisnis, dia misalnya jualan HP, misalnya saya jualan HP, saya bukan hanya jualan HP, saya adalah mensuplai HP untuk instansi di kantor. Apa bedanya?
Kalau beli HP sama saya minimal 10 dan itu bisa bayarnya misalnya sekian kali bayar misalnya. Karena saya menyediakan pembiayaannya. Dan juga saya menyediakan support kalau rusak, misalnya seandainya tiba-tiba rusak, saya akan menyiapkan penggantinya, nomornya semua kami urusin, bla bla bla. Jadi bukan hanya sekadar jualan HP, tapi dia jualan jasa untuk bagaimana supaya komunikasi di kantor itu lancar semua. Nah, ini kan berbeda konsepnya. Sehingga lagi-lagi kita sudah bicara konsep branding. Branding. Ya. Kalau misalnya tadi Mas Tommy bicara tentang saya ada usaha properti. Properti yang bagaimana? Properti kan macam-macam ya. Saya kan orang belajar properti juga. Ada namanya FLPP. Ya kan? FLPP ini perumahan yang bersubsidi. Ada perumahan namanya komersial. Ada properti juga saya apartemen. Itu kan 3 hal yang berbeda-beda tuh, ya. FLPP, komersial, apartemen 3 hal yang berbeda. Misalnya bisa juga begini. Saya nih adalah agen properti khusus untuk perusahaan yang mencari rumah untuk karyawannya. Nah, itu kan agak lebih spesifik misalnya. Nah, itu sudah bicara tentang konsep branding. Walaupun misalnya apartemen ada nggak? Ada, gitu. Boleh aja. Yang penting kita sudah punya konsep. Apartemen ada nggak? Ada. Rumah komersial ada. Namanya agen properti kan harus ada semua. Tapi paling tidak yang kita tonjolkan kita sudah punya konsep, gitu. Punya konsep konsep keunikan. Jadi kita sudah punya keunikan, punya keunggulan, gitu. Sehingga orang melihat, wah profesional ini. Di satu sisi profesional kita punya keunikan, di sisi lain ya apa aja istilahnya toko serba ada. Ya boleh-boleh aja, itu sangat lumrah dalam bisnis. Tetapi kita harus rajin. Nomor yang poin terakhir silahkan diperhatikan. Kita harus rajin, kita punya nilai kitanya apa sih? Yang membedakan misalnya agen properti, yang membedakan saya sebagai agen properti dibanding yang properti yang lain apa? Bedanya kalau saya di buku saya yang saya pegang ini, ya, di buku saya yang saya pegang ini bahasa orang properti. Saya ada 5-6 ada. Setiap bulan saya pegang 5 sampai 10 namanya apa sih? Ada namanya hot prospect. Hot prospect atau hot prospect ya. Ya. Saya punya data 5 sampai 10 hot prospect. Artinya apa hot prospect? Hot prospect ini adalah saya ini adalah mitranya investor properti. Investor properti dengan konsumen properti biasa beda. Kalau investor properti, dia memang berburu properti untuk mendapatkan keuntungan. Kalau sekadar konsumen properti, dia beli rumah buat dia tinggali sendiri, itu yang paling banyak memang. Kalau investor properti tidak banyak. Tetapi kalau kita punya database, saya punya namanya bukan hot prospect, namanya hot deal. Saya baru ingat. Saya punya daftar 5 sampai 10 namanya hot deal. Kalau Anda beli properti yang saya tawarkan ini dan Anda tunggu sampai 6 bulan, bisa Anda sampai 30% misalnya. Karena kenapa 10 dia yang jual butuh uang karena lain-lain bisa di bawah harga pasar. Di sisi lain karena yang lain ada sehingga dia bisa menjual di bawah harga pasar, gitu. Nah, jadi kita harus dalam value proposition, nilai manfaat penawaran spesifiknya bagaimana mengisi value proposition. Jadi more than just product. Kita hanya bicara produk. Produknya apa? Seperti ini. Kemudian kita yang disebut sebagai produk kita ini harus spesifik. Dan ketika bicara product knowledge, yang harus nomor 1 adalah solusi. Atau misalnya HP.
Lift dari ini ya, sinyal kali ya, Coach Aswin. Maaf. Sinyalnya kayak apa sih ya? Iya, mungkin tiba-tiba terpental saya. Iya, tadi sempat kurang jelas sih sebenarnya, terus kemudian. Oh gitu. Iya, iya. Baik. Agak berdengung suaranya ya. Oh gitu. Ya, agak bergema. Suara saya bergema sekarang masih? Yang pertama sama juga. Enggak terlalu sih, sekarang merasa Yang punya Pak Tommy justru malah yang bergema. Oh gitu, iya, iya. Kalau saya emang pakai ini, pakai booster di bergema. Oh gitu, baik. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi sampai mana tadi? Tentang menawarkan solusi kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi HP. Ketika kita menjual HP, jangan ngomong, oh HP ini adalah RAM-nya ada sekian ratus gigabyte misalnya. HP ini punya spesifikasi bla 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 bla, yang ini chipset yang mungkin orang tuh udah pusing dengar yang terlalu detail, kecuali memang gadget freak ya. Dia akan kejar itu sampai sedetil-detil. Oh, ini chipsetnya terbaru. Oh, ini kameranya pakai kamera Leica, pakai, bisa-bisa aja sih. Tetapi kadang-kadang ada tipe-tipe customer yang dia nggak mau ambil pusing. Dia bilang, Bu, ini HP terbaru. Ya, HP terbaru ini paling laris dibeli oleh para bukan para artis. HP ini yang paling banyak diincar oleh para pembuat konten YouTube. Selesai. Orang yang membuat konten YouTube tuh banyak sekali beli HP ini. Contohnya ini. Nah, dia nih, coba lihat YouTube-nya ini, Pak. Ibu di review seperti apa. Karena orang tuh hanya langsung kesimpulannya aja. Jadi langsung ke solusinya. Solusinya adalah HP ini untuk para konten kreator YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dibanding sekadar misalnya, kamera ini punya spesifikasi ini, bla bla bla. Karena pada akhirnya orang akan melihat review. Ini trennya sekarang arahnya ke situ ya, dibandingkan kita melakukan eksperimen sendiri, maka kita pakai pendapat orang yang sudah melakukan eksperimen. Tapi pada akhirnya orang pembeli kan mau cari solusi, ya. Pembeli itu mau mencari solusi, sehingga itu yang harus kita tawarkan di depan. Sehingga namanya adalah value proposition atau penawaran nilai. Baik, saya lanjutkan sedikit. Oke. Nomor 3. Sekali lagi, urutan ini sangat penting. Ya, urutan 5 poin ini sangat penting sekali. Urutan 5 poin ini, yang pertama adalah pembeli, yang kedua produk, yang ketiga adalah tempat jualan. Kenapa tempat jualan ini menjadi penting? Kenapa nggak nomor cara jualan dulu baru tempat jualan? Nomor 3 itu yang orang dulu bilang namanya lokasi. Jadi setelah produk ada, yang paling menentukan itu adalah lokasi. Posisi menentukan prestasi. Kalau di dalam bisnis, lokasi menentukan prestasi. Contoh ini luar biasa ini. Ya, karena ini hubungannya adalah dengan pertama, kalau di dalam dunia digital adalah exposure, kalau di dalam dunia real adalah yang disebut sebagai di dalam dunia logistik. Sebagai contoh misalnya, saya lapar nih, saya mau makan Indomie goreng. Saya lapar, saya mau makan Indomie goreng. Ketika saya di dekat sekitar rumah saya ada warung. Indomaret kejauhan. Transmart kejauhan, dan kalau beli kayaknya kalau cuma beli Indomie goreng nanggung amat ke Transmart. Saya jalan kaki ke warung, ke toko tetangga ini. Ketika saya ke situ, saya mau makan Indomie goreng. Bu, ada Indomie goreng? Nggak ada. Loh, kenapa? Indomie gorengnya habis. Yang ada adalah mie sedap. Mie sedap yang seperti Indomie goreng tadi. Apa yang terjadi? Saya yakin 90% orang akan tetap beli mie sedap tadi. Yang bungkusnya juga diarahkan sampai kayak mirip Indomie goreng mungkin. Karena kenapa? Ketika di tempat itu adanya itu, ya itu yang kita beli. Nah, ini yang disebut sebagai posisi menentukan prestasi. Lokasi menentukan prestasi di dalam bisnis, gitu.
Jadi tempat jualan ini mengambil peran yang cukup tinggi sekali di dalam kesuksesan sebuah produk sampai ke market. Katakanlah nomor satu, pembelinya kurang berselera. Tadi produknya nggak ada. Yang ada tadi mie sedap. Kita karena di tempat jualan itu adanya itu yang dibeli. Kesimpulannya, kita harus mampu menemukan tempat jualan yang tepat, tempat jualan yang terbaik supaya terjadi konversi pembelian yang tinggi. Kalau di dalam dunia digital, ya siapa yang dilihat pertama kali dia yang akan memenangkan persaingan. Makanya di situ ada yang disebut sebagai, kalau dalam bahasa Google namanya SEO, Search Engine Optimization. Nah, Search Engine Optimization ini berhubungan dengan siapa yang paling sering dilihat, di dalam dunia online, siapa yang paling duluan dilihat. Sebentar, maaf saya ada urgen sedikit. Ya, saya lanjutkan. Tempat jualan ini adalah di mana konsumen dapat menemukan penawaran produk kita tadi. Penawaran yang nomor 2 tadi. Bagaimana cara customer dapat memperoleh produk kita? Apakah online atau offline? Ya, sampai istilahnya lokasi. Jadi ini di dalam membuat bisnis model Canvas ini menentukan tempat berjualan di mana ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Oke. Yang berikutnya adalah nomor 4. Ini saya pikir cukup sederhana untuk mengertinya. Nomor 4 adalah customer relationship. Ketika saya pertama kali belajar konsep ini, konsep bisnis model Canvas 10 tahun yang lalu, tidak ada yang pernah berhasil menjelaskan apa sih customer relationship, cara berpromosi, berkomunikasi. Intinya adalah cara berjualannya bagaimana. Bagaimana sih cara akhirnya orang mau beli? Bagaimana penawaran kita itu supaya betul-betul orang tertarik mau membeli? Nah, cara berjualan yang menarik sebagai pintu utama menjadikan ikatan transaksi jual beli. Bagaimana teknik negosiasi dan tawar-menawar? Bagaimana teknik closing, yaitu mengubah atau mengkonversi jadi pengen atau peminat menjadi akhirnya beli, menjadi pembeli. Nah, ini cara jualan, misalnya free trial, coba gratis. Nah, ini termasuk cara berjualan. Beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 1, beli 1 gratis 1 misalnya. Itu cara berjualan. Nah, cara berjualan ini di poin keempat ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam bisnis model Canvas. Contohnya misalnya ya ini adalah sebuah yang disebut sebagai penawar, kalau ada di dalam sekolah bisnis yang lain yang disebut sebagai apa sih penawaran yang sensasional, sensational offer. Penawaran yang sensasional yang tidak bisa ditolak. Contohnya tadi coba gratis. Jadi yang sesuatu yang gratis ini menarik untuk di awal. Kalau dulu jualan rumah ya, sekarang harganya diskon, nanti hari Senin harganya sudah naik. Kan begitu biasanya. Nah, ini bagaimana orang terdorong supaya segera terjadi konversi pembeli. Dia merasa beruntung mendapatkan harga yang spesial. Gitu. Kalau di dalam dunia properti itu bukan isapan jempol ya, bukan ngecap loh orang misalnya hari Senin itu naik. Karena secara natural bisnisnya, secara nature bisnisnya, properti itu naik terus. Gitu loh. Jadi ya mungkin Pak Tommy yang memang dunianya properti, saya pikir wajar-wajar aja ngomong, Pak, ini bulan depan nggak harus hari Senin harga naik ya. Ini 3 bulan lagi harga properti ini sudah naik. Misalnya kita ngobrol di bulan November misalnya. Mulai ganti tahun 2021 menjadi 2022. Apa namanya? Apa sih yang apa namanya ini yang pajak ini? NJOP. NJOP ini sudah naik harganya, memang masuk akal, itu setiap tahunnya NJOP akan naik. Nah, kan begitu. Jadi sebelum naik sebaiknya Anda beli bulan ini di bulan November. Kenapa? Kalau di Desember semakin mepet, kesempatannya makin sempit. Nah, ini bagian kan cara jualan kan begitu. Teknik closing seperti itu.
Jadi bahasa closing ini bahasa marketing artinya mengubah jadi kepengen akhirnya jadi beli. Akhirnya orang terjadi pembelian, itu namanya closing. Oke. Nomor 5, sumber pendapatan. Jadi ketika kita memilih sebuah konsep bisnis, memilih sebuah konsep produk atau bisnis, kita harus tahu sebenarnya sumber pendapatan bisnis kita itu dari mana aja sih. Ya, kalau misalnya, oh saya ada beberapa produk, Pak. Tadi misalnya produk, kembali ke produk kesehatan. Produk kesehatan saya ada produk kecantikan, saya ada produk misalnya ada produk yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya ada produk pendidikannya, misalnya hubungannya ke situ. Nah, di mana ini adalah produk yang lain selain produk utama yang kita jual. Kalau yang paling mudah begini, kalau kita punya produk jasa, maka produk tambahannya namanya produk. Kalau kita menjual jasa, kita sampingannya produk. Kalau kita menjual produk, sampingannya kita jual jasa, gitu. Contoh misalnya jasa, saya jual oli. Oli apa? Oli mobil, oli motor saya jual. Jasanya apa? Jasa untuk mengisi oli di mesin. Gitu, mengisi oli di mobil. Walaupun ada toko yang kami cuma jual oli aja, Pak. Maaf, kami tidak menyediakan jasa pengisian oli. Ada juga yang gitu. Bahkan ada beberapa bengkel yang kami nggak jualan oli, kami cuma jasanya aja untuk ngisiin oli. Ada juga bengkel-bengkel pinggir jalan. Bisa juga. Nah, tetapi untuk pengembangan usaha, kalau kita jualan jasa, maka sampingannya adalah produk. Kalau kita usahanya produk, sampingannya adalah jasa. Begitu. Itu salah satu metode. Tapi pada prinsipnya revenue stream ini adalah mengukur sebenarnya layak nggak sih bisnis ini dijalankan, pendapatannya banyak atau enggak. Gitu. Dengan konsep 1, 2, 3, 4 tadi, apakah betul menghasilkan sumber pendapatan yang baik? Kan begitu, itu harus diukur. Ternyata kalau 1 sampai 4 nggak nyambung, ya secara pembelinya ada keinginan, ada kebutuhan untuk membeli, tapi kita tidak bisa mendeliver konsep value proposition-nya, nggak bisa kita deliver, nggak bisa kita memenuhi keinginan konsumen. Akhirnya nomor 5 tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi sumber pendapatan. Oke, di sebelah kanan seperti yang saya sampaikan di depan tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini bicara tentang konsep produk dari sisi sudut pandang customer. Nomor 1, ya, pembelian atau si pembeli. Si pembeli ini memainkan peran penting sekali di dalam menentukan nomor 2 produk, nomor 3 tempat jualan, keempat cara jualannya, kelima sumber pendapatan. Setelah dari sisi cenderung ke arah pembeli ini clear, beres, bagus konsepnya, baru kita nomor 6. Sumber daya utamanya apa sih untuk mewujudkan itu tadi? Untuk mewujudkan apa? Produk itu sendiri. Key resources menjelaskan sumber daya apa saja yang akan dibutuhkan untuk memproduksi produk. Yang berikutnya misal butuh tenaga kerja di nomor 6. Ya, baru bicara modal di nomor 5. Kadang-kadang ada bisnis loh yang nggak perlu modal. Itulah yang bisnis perantara, bisnis makelar, ya, brokerage. Itu bisnis yang salah satu, itu sangat memungkinkan. Putus-putus lagi, Coach. Putus-putus sinyalnya ya. Sinyal deh kayaknya. Iya. Sinyalnya, Coach. Nggak ada suaranya, Coach. Jangan Coach Ali lagi berlibur nih kayaknya. Lagi hujan gede, Pak Tommy. Rumah saya hujan gede nih. Oh gitu. Iya. Rumahnya dekat Coach Ali ya? Ya? Rumahnya dekat Coach Ali. Enggak. Suara Pak Tommy menggema begitu ya? Apa sengaja disetting begitu ya? Suara. Saya pakai sound booster. Jadi biar nggak pakai headset. Sudah terdengar jelas lagi suara saya? Jelas, Coach. Baik.
Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Resources. Sorry, Coach. Terkendala lagi kayaknya. Karena Ya, nge-freeze, Coach. Jaringannya tertunggu. sekarang sudah jelas suara saya? Jelas, coba dicoba lagi. Cek 1 2. Ya. Baik, ya saya lanjutkan. Oke, banyak orang yang tidak mau memulai bisnis karena yang diukur nomor 6 dulu. Yang diukur nomor 6 dulu. Ya, karena saya nggak punya tenaga kerja, saya nggak punya material, saya nggak punya uang dan lain-lain. Padahal begini, pada kenyataannya banyak sekali orang yang sudah punya konsep bagus 1 sampai 5. Dia nggak punya nomor 6, nggak punya keahlian nomor 7. Tetapi dia melihat partner nomor 8 dan nomor 8 dia punya partner yang bisa memenuhi nomor 7 dan 8. Sehingga kenapa posisi nomor 7 dan 8 ini dekat dengan nomor 6 dan 7 ini dekat dengan nomor 8. Karena nomor 7, 6 dan 7 ini bisa disediakan oleh partner. Tugas pebisnis, tugas pengusaha itu menyediakan, dia membuat konsep nomor 1 sampai 5 yang ada di depan. Ya, dia membangun konsep, membangun bisnis itu nomor 1 sampai nomor 5, mencari ide, gagasan, dia mencari orang lain sukses ya, punya punya warung toko fotokopi. Oh, ternyata fotokopinya tempat jualannya di sini. Oh, dia konsepnya dia cepat, dia ramah sama orang. Oh, dia menyajikan bukan hanya sebagai tempat fotokopi, tapi kami mensupport kegiatan perkantoran Anda. Ini konsepnya bagus ini. Walaupun sama-sama toko fotokopi, tetapi dia menyediakan jasa ini, dia menyediakan jasa itu, bukan hanya sekadar jual beli, lebih dari sekadar pedagang tukang fotokopi biasa. Nah, ketika tadi saya nggak punya pengalaman fotokopi, saya nggak punya sumber daya, saya nggak punya modal, maka banyak partner di luar sana yang mau bekerja sama. Asal kita mau mengerjakan, kamu siap mengerjakan poin 1 sampai 5? Siap. Saya sudah pelajari ini selama 2 tahun, 3 tahun, saya mau memulai bisnis. Nah, oke, ini ada modalnya. Bahkan banyak pihak yang sekarang kegiatan-kegiatan UMKM itu luas sekali. Ada dana dari pemerintah, ada pinjaman modal tanpa bunga, ada macam-macam. Ketika itu ada buat kita, apakah kita punya konsep? Nah, jangan kemudian kita tanya, saya kalau udah ditawarin modal dulu baru saya pikirin konsepnya. Ya, sejak sekarang kita mikirin konsepnya. Saya sudah memikirkan, sudah nyoret-nyoret konsep ini sudah 2 tahun. Bahkan bapak-bapak tahu, teman-teman sekalian, saya punya sebuah konsep bisnis yang saya sudah coret-coret 13 tahun yang lalu. Nah, ini baru ada peluangnya mewujudkannya tahun ini. Dan itu pun karena saya sudah punya bisnis yang lain, konsep ini saya kasih orang, saya kerjasama. Ini saya ada konsep bisnis, ya. Saya konsepnya aja saya support. Yang modal siapa, yang ini siapa, itulah yang namanya kerjasama di dalam bisnis. Jadi saya akan memimpin grup ini untuk mengarahkan konsep seperti ini. Yang modalnya siapa, yang eksekutornya siapa, karyawannya siapa, sudah siap, yuk kita jalan. Itu cara berbisnis seperti itu. Jadi partnership di dalam bisnis itu biasa. Tetapi di dalam saya hanya sedikit tips, berpartner dalam bisnis, usahakan berpartner kepada satu orang yang sudah berpengalaman di dalam bisnis, dan dia punya kredibilitas yang bagus. Itu aja. Kalau dua-duanya berpartner sama dua-duanya nggak punya pengalaman, ini
ya menurut pengalaman saya sih ya, kemungkinan berhasilnya ada, tapi masa belajarnya panjang nanti. Jadi sama-sama belajar di tengah lapangan, kejebur sendiri, kejeblos sendiri, ya. Tapi kalau sudah ada yang lebih berpengalaman, dia mengarahkan, oh ini yang bagus, ini yang salah. Kenapa? Saya sudah berkali-kali, berpuluh-puluh kali ini gagal, yang hasil seperti ini. Nah, itu kelebihan orang yang sudah lama di dalam dunia bisnis. Nah, setelah punya partner, setelah saya lanjutkan ya, nomor 6, nomor 7. Nah, ini seperti yang tadi, ini key activities. Ini kan key activities ini kegiatan utama. Ini bicara tentang keahlian. Ya, bicara key activities menjelaskan aktivitas apa yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Jadi kegiatan intinya ngapain sih? Ya, kegiatan intinya apa? Kalau yang pertama tadi, yang 6 tadi sumber dayanya apa? Kalau nomor 7 kegiatannya apa? Ini bicara tentang keahlian. Kalau kita tidak bisa mengerjakan keahliannya, maka kita akan meng-hire orang, kita akan bayar jasa orang lain. Gitu loh. Saya sedang membina satu UMKM. Dia produsen tas ya, yang tasnya ini tas etnik dan tas casual, kebanyakan untuk perempuan. Ternyata saya tanya, ibu ini lebih mengarah ke produsen atau sebagai desainer? Saya desainer, Pak. Oke. Kalau ibu mendesain tas, berarti yang memproduksi tas ibu siapa? Yang memproduksi tas adalah rumah produksi apa namanya? Garment, produsen garment. Rumah jahit. Saya ini gambar desain saya, ini bahannya saya beli di sini, Anda tolong jahitin, selesai. Barangnya kasih saya jual. Pertanyaannya, yang jahit siapa? Yang jahit yang rumah jahit. Dia seorang desainer, tapi produknya tas dengan desain yang bagus, jahitannya rapi, kuat. Nah, ini yang disebut kita bermitra, berpartner dengan banyak pihak. Ya, siapa yang menjadi supplier kita, yang menjadi outsource kita. Ini yang disebut sebagai outsourcing. Nah, ini kan ada sumber daya. Sumber daya ini kan artinya source. Outsourcing bisa juga barangnya, bisa juga bisa juga barangnya, bisa juga pekerjaan. Pak, saya nggak punya modal. Ada orang yang punya produk. Pak, saya nggak punya modal, Pak, saya nggak bisa beli produk Bapak untuk saya modal, kemudian saya jual lagi. Anda nggak usah modal. Saya titip aja di Anda, namanya konsinyasi. Perlu modal nggak? Ya, perlu modal sedikit sih, listrik, ya kan, uang usaha. Tapi barang-barang yang dijual sini, pokoknya saya konsinyasi, kita kerjasama, Anda fokus jualin, saya nanti yang lakunya berapa, dibayar, kalau nggak laku, dipulang. Itu namanya konsinyasi. Bahkan nomor 6, sumber daya utama pun kita nggak harus punya semuanya. Nah, ini yang disebut bagaimana konsep bisnis model kanvas ini menggambarkan itu. Oke, saya lanjutkan ke nomor 8, partner kunci tadi. Ketika kita nomor 7, saya nggak punya keahlian, saya nggak punya modal, dijawab oleh partner ini. Selama nomor 1 sampai 5-nya jelas. Kita membuat konsep nomor 1 sampai 5 ini clear tentang konsep produk dan bisnis. Lebih kurang sebenarnya sebelah kanan ini adalah konsep dagang. Tadi kan pertama ada pedagang, ada pebisnis. Nomor kanan konsep dagangnya sudah jos, sudah excellent, sudah bagus. Nomor sebelah kanan ini konsep perdagangan, yang sebelah kiri adalah konsep bisnis. Karena kita sudah mulai pakai sumber dayanya orang lain, pakai tenaga keahliannya orang lain, pakai berpartner sama orang lain. Ya. Kalau berjualan kayak key partners, berarti siapa saja partner yang harus kita gandeng untuk kerjasama. Misalnya kalau jualan online, apakah kita perlu menggandeng orang-orang yang menjualkan kembali produk. Kalau supplier atau distributor bisa juga sebagai partner. Partner kita bisa supplier atau distributor. Ya. Pemodal atau investor juga termasuk sebagai mitra. Oke. Ya, lanjutnya adalah baru terakhir bicara cost structure, struktur biaya. Ya, ini kan sudah hal yang standar. Bagaimana kemudian nomor 9 ini akan di-counter dengan nomor 5. Nomor 9 ini berisi tentang nomor 6, 7, 8.
biaya-biaya apa yang harus kita tanggung sehingga ini sebenarnya layak nggak sih, nomor 9 ini terakhir nih, apakah ini layak nggak sih, ada profitnya nggak sih setelah penjualan dikurangi biaya, revenue dikurangi cost, ini ada profitnya. Profitnya ada dan profitnya lumayan. Setelah dikurangi biaya-biaya yang lain masih ada profit. Nah, baru ini bisa kita nilai sebagai sebuah kelayakan di dalam bisnis, sehingga jadilah nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 ini menjadi sebuah konsep yang utuh. Kita menilai layak atau tidak sih kita menjalankan bisnis ini, dijalankan atau tidak. Begitu. Baik, saya pikir ini sebagai sebuah apa namanya teori, sebagai konsep sudah saya jelaskan. Saya akan bicara sedikit tentang contoh-contoh ya. Nah, ini ada contoh apa namanya bisnis BMC dari makanan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Customer segmennya siapa? Anak-anak, wisatawan lokal, ke pecinta makanan, restoran dan kafe. Nah, ini jualan buah stroberi segar di tempat wisata sepertinya ya. Value proposition-nya apa? Value proposition kita sebenarnya produknya apa sih? Strawberry 24 sebagai produsen camilan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Kemudian meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. Ini value proposition-nya dia. Nilai yang ditawarkan adalah produknya adalah. Kemudian channel-nya apa? Tempat jualannya di mana? E-commerce. E-commerce ini ya marketplace ya, jualan di secara online intinya. Kemudian dia menjual secara media sosial, tapi dia juga berjualan di toko oleh-oleh. Customer relationship bagaimana sih? Kalau ini tadi channel ini tempat jualan. Kalau customer relationship ini adalah cara berjualan. Cara berjualannya bagaimana? Diskon dan promo ke toko oleh-oleh. Yang berikutnya adalah program giveaway. Nah, ini program yang menarik yang kemudian membuat orang tertarik untuk membeli. Ya, pertama pembeli, nomor 2 adalah produknya, nomor 3 adalah tempat jualan produknya, keempat adalah cara berjualannya, yang kelima adalah revenue stream. Ini pendapatannya dari mana saja? Pendapatannya dari penjualan produk selai, dodol, dan stroberi, kunjungan wisata ke tempat produksi stroberi. Nah, tadi yang pertama ini adalah produk, yang kedua ini adalah jasa. Kunjungan wisata ini bisa menjadi pemasukan juga, gitu. Sehingga itu dijadikan sebagai sumber pendapatan oleh si pengusaha ini. Yang berikutnya key resources, sumber daya utama itu apa? Lahan tani stroberi, kemudian alat pengolahan standar petani. Yang berikutnya adalah kegiatan utama apa? Membeli hasil panen stroberi dari petani, kemudian mengolah stroberi segar menjadi produk olahan. Key partners atau partner utama siapa? Para petani stroberi, middleman atau pengepul stroberi yang kemudian pemilik toko oleh-oleh kota Bandung. Jadi partner kuncinya dia ini ada dua, dari sisi supply dan dari sisi supplier dan dari sisi distributor. Nah, menarik ini. Ya, jadi partnernya dia dari sisi hulunya dia dan kemudian dari hilirnya si pedagang. Nah, kemudian dia sudah mulai bisa menghitung cost structure, bahan baku, gaji pegawai dan segalanya. Ini harus di counter dengan revenue stream, ada profitnya atau tidak, sehingga menilai apakah ini layak atau tidak. Baik, ini contoh yang pertama. Contoh kedua adalah, nah ini juga produk tas juga nih. Bisnis model kanvas Cameleo. Produk tas, dompet, kulit sapi, desain geometris dan warna kombinasi kontras. Ini saya ambil, saya googling ya. Ini punya contohnya orang-orang, tetapi sudah saya pilih mana yang bisa dijadikan contoh. Baik, customer-nya adalah ini customer produk tas ya. Nah, ini seperti ini. Lebih detail sekali, minat dengan segmen pasar contemporary art, desain, green living, traveling dan sebagainya. Value proposition atau produk penilaian penawaran produk adalah ya, modelnya tidak umum, pattern geometris dengan kombinasi warna kontras. Ini spesifik banget nih ya, dia bicara tentang value proposition-nya, dia berbicara tentang produknya dia. Tangible value adalah bahan kulit asli, grade A, pull up, lebih hemat bahan kualitas jahitan sapi, model tidak pasaran, kualitas ekspor dan seterusnya. Kemudian bicara channel, tempat jualan. Tempat jualannya di mana? IG, FB, Twitter, Tumblr, Line, dan lain-lain. Customer relationship bagaimana sih dia cara berjual?
cara berjualannya bagaimana? Interaktif dengan dalam sosial media terkait isu-isu positif. Ada komunitas dan ada sistem loyalty. Nah, ini bagaimana dia selain mengikat di awal pertama kali, menggait pertama kali, kemudian dia ikat dengan loyalty dengan program mengikat pelanggan lah istilahnya. Yang terakhir revenue stream. Revenue stream adalah sumber pendapatan, penjualan produk penetrasi, penjualan produk utama, produk bundling dan promo ekspor, kemudian penjualan melalui gerai fisik, penjualan produk perawatan tas. Nah, yang pertama produk utama, yang kemudian adalah produk perawatan tas. Ini sumber pendapatan juga karena di dalam dunia dia sudah dalam dunia bisnis tas. Gitu. Sumber daya utamanya adalah bahan kulit, ada mesin, ada brand, ada media sosial sudah 100.000 follower, luar biasa. Kemudian kegiatan utamanya apa? Produksi, marketing dan branding, selling dan pergudangan. Wah, ini spesifik banget nih, luar biasa. Partnernya siapa? Lagi-lagi pemasok, ya. Kemudian ada desainer, kemudian juga ada jasa maklun dan lain. Terakhir dia juga sudah menghitung biaya. Nah, nanti biaya ini cost structure akan di counter, dia akan mengurangi pendapatan. Apakah kita mendapatkan keuntungan atau tidak? Gitu. Nah, teman-teman juga bisa membaca contoh-contoh yang lain ya. Ini ada beberapa contoh, ada 3 contoh lagi tambahan yang bisa dibaca-baca. Dan materi juga sudah saya sampaikan kepada admin. Nah, kalau sekarang kita ada sisa beberapa menit, 10 menit, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Tommy ya, gitu. Terima kasih. Baik, Coach Aswin ya. Aplaus dulu buat Coach Aswin ya. Terima kasih. Saya aja baru kepikiran ya, ternyata memang ini BMC ini menjadi penting ya, penting bagi kita untuk memahami bahkan nanti bagaimana kita bisa membuat sebuah BMC dan kemudian mengaplikasikannya. Jadi mungkin dari sahabat yang lain barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanya. Ada trader kita nih, Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Atau Bu Gina dari pebisnis wanita. Belum ada, Pak. Gimana? Yang ada yang merasa baru pertama kali mendengar materi ini atau sudah beberapa kali? Nah, gimana kira-kira dengan pemaparan saya? Kira-kira apakah sudah cukup mendapatkan insight atau bagaimana? Begitu. Mungkin Mas Tommy. Oh iya, silakan dari sahabat semua. Kalau dari saya sih BMC mungkin bukan baru, tapi mungkin ya kita baru menyimaknya seperti ini, baru kalau saya ya. Iya, iya. Jadi memang tidak banyak. Saya membuat ini terjemahan saya sendiri ya. Saya membuat supaya kenapa saya memilih istilah pembeli, kemudian saya memilih istilah produk, tempat jualan, cara jualan, itu saya yang pilih sendiri. Kenapa? Sebelumnya saya sendiri itu belajar bingung. Pertama kali saya belajar bingung, ini gimana ya cara memahami? Saya pahamnya susah, saya mencoba mengajarkannya saya susah, akhirnya semuanya susah, yang dengerin susah, saya mencoba merenungi, kemudian saya praktekkan, kemudian saya memberanikan diri untuk mengambil terjemahan. Gitu, pembeli, produk, tempat jualan, cara jualan, sumber pendapatan, sumber daya utama, kegiatan utama, mitra utama, struktur biaya. Nah, ini supaya akhirnya oh iya ya gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kenapa harus urutannya seperti ini? Nah, itu kemudian saya pelajari lagi. Belajarnya bertahun-tahun juga ternyata. Setelah bertahun-tahun saya mengaplikasikan, oh iya ya, benar juga gitu. Nah, jadi memang mengajarkan materi, membawakan materi ini pun tidak mudah gitu. Luar biasa. Karena saya juga begitu diperkenalkan BMC oleh teman saya dalam bicara, ini barang apaan sih? Terus kayaknya jauh-jauh aja deh, gitu, kesannya begitu. Betul. Masih bisa
kesempatan nanya nggak ya? Silakan. Oh iya, saya Yozar, Coach. Siap. Jinanya nih, kalau Silakan. ternyata ketika kita nomor satu kan kita riset pembeli ya. Ya. Rupanya pembelinya itu berlapis gitu, maksudnya ya misalnya gini, ini adalah orang tua, misalnya dia ibu-ibu muda gitu ya. Cuman dari ibu muda itu berlapis nih, bisa jadi 2 produk gitu. Itu apakah kita bikin dua model kanvas atau satu model kanvas tapi bercabang gitu? Gimana tuh, Coach? Menarik, sangat-sangat menarik. Pertanyaannya luar biasa bagus. Dan saya kebetulan sekali kemarin binaan saya yang tadi saya cerita ada dia menjual tas untuk dia ekspor ke luar negeri. Dia melakukan riset. Dia punya 2 produk. Dia punya produk yang pertama adalah tas casual, yang kedua tas etnik. Setelah dia melakukan riset, ternyata ada 85% orang yang lebih menyukai tas casual daripada tas etnik. Nah, ini membuat dia mengubah strateginya dan bahkan dia mengubah persepsinya. Selama ini dia merasa saya adalah produsen tas etnik, sampai dia kemudian saya punya kepercayaan diri untuk menjadi produsen lebih banyak tas casual daripada tas etnik. Artinya begini, kalau dari dulu mentor bisnis saya juga mengatakan bahwa kita tidak perlu menyenangkan seluruh customer kita. Tetapi walaupun kita bisa mengambil jalan tengah. Tapi dengan data tadi, dengan ada 85% tas casual, 15% tas etnik, paling tidak dia menyediakan produk biasanya 50-50. 50% produk casual, 50% etnik. Sekarang dia mungkin bisa jadi 90% tas casual, yang etnik cuma 10%. Nah, artinya kalau kita punya data kita enak gitu loh. Nah, jadi sebisa mungkin ketika kita menentukan produk, kita agak bisa lincah untuk kita ganti-ganti. Ya, sebisa mungkin kita bisa apa istilahnya? Bisa mengubah strategi di tengah jalan. Kalau tadi pertanyaannya, apakah saya harus memenuhi dua-duanya? Kalau saya, idealnya semua orang bilang, kenapa tidak? Kenapa tidak kita penuhi kedua permintaan itu kan? Tetapi kan kita harus mengukur modal kita. Kalau kita produksi dua-duanya kan berat dibanding kalau kita memproduksi satu jenis, kemudian kita bisa menekan biaya karena kita produksi banyak, kan begitu. Nah, jadi yang penting sekarang kita sebisa mungkin kita punya data yang lebih valid. Ya, kalau kita sedikit bisa melakukan survei, riset, kan sekarang kita punya media sosial, kita bisa tanya teman-teman, teman-teman kalau lebih suka yang mana sih, yang A sama yang B. Jadi apalagi kalau misalnya sekarang ada di aplikasi Telegram, ya, pentingnya aplikasi Telegram itu kita bisa buat channel sendiri, orang calon pembeli kita bisa masukkan, dan kita bisa melakukan riset, bisa melakukan survei, melakukan polling. Ya, kalau di Telegram kita bisa melakukan polling, nanti kita bisa tahu, kita bisa mengambil, bisa menggait respon sebanyak mungkin orang yang ada di orang yang berhubungan, orang yang berinteraksi dengan produk kita. Gitu. Begitu mungkin jawaban saya. Terima kasih, Coach. Jadi tercerahkan. Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya silahkan. Kita masih ada waktu sampai 5 menit ke depan. Ya, silakan semuanya. Mas Tommy, Mbak Gina, mungkin ada yang mau ditanyakan? Siapa lagi yang mau? Pak Juan pebisnis nih, Pak. Silakan Pak Juan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Bagaimana rasanya setelah mendengar pemaparan versi saya nih, bisnis model kanvas? Ya, kalau saya pribadi sih lebih, artinya yang tadi itu DMC itu adalah barang yang entah berantah buat saya itu ya. Menjadi sesuatu yang
ternyata begini gitu. Saya pikir bisnis model kanvas itu apa gitu ya, barang apaan gitu ya. Karena saya sempat begitu dapat dari teman, saya coba baca atau pelajari di internet. Namun saya tidak mudah untuk mencernanya gitu. Oke. Dan saya pikir ini panjang lebar dan ribet lah gitu. Sehingga BMC itu menjadi sesuatu yang asing gitu. Tapi dengan seperti pemaparan dari Coach Aswin, saya merasakan menjadi sesuatu yang lebih begini ternyata BMC itu maksudnya bisnis itu ternyata bukan sesuatu yang ya sebenarnya sih cukup memang ini penting gitu ya, penting dan bisa kita mengerti ya. Tinggal justru dengan adanya seperti ini, saya menjadi ada challenge tersendiri nih. Bagaimana nih kita ya, saya dan teman-teman di MEC, bagaimana kita mulai belajar membuat BMC tadi ya dan terbiasakan. Bahkan kalau tadi di paparan Pak Coach Aswin sebenarnya tinggal bagaimana kita bisa membuat poin 1, 2, 3, 4, 5, membuat sebuah proposal yang baik terukur untuk sisi 6, 7, 8, 9. Ini istilahnya gini, dengan kita memahami ini, jadi kita bisa membuat proposal bisnis yang jelas, spesifik, terukur, sehingga terkait nanti funding, pendanaan, dan lain sebagainya, sumber daya, itu juga lebih jelas orang untuk bisa melihatnya. Gitu. Betul. Mungkin tinggal nanti masalah akses aja nih, Coach. Oke, kalau akses banyak nih, ya nanti Pak Imu dan lain sebagainya dari tim MEC, ya tinggal kita buka, setelah nanti dibuka aksesnya, kita boleh. Udah cukup siap gitu. Karena bisa jadi tadi di saat nanti akses dibuka oleh misalnya Coach Aswin, oleh Pak Imu dan MEC, kita hanya belum ready, belum siap, mau ngapain gitu. Iya. Tapi dengan seperti ini, bagaimana kita bisa, sahabat semua ini masing-masing, bisa belajar untuk mengurai, setidaknya mengurai dari sekarang, sebenarnya bisnis yang akan atau sedang kita lakukan itu seperti apa sih? Model kanvasnya itu seperti apa? Jangan-jangan selama ini kita juga belum pernah membuat seperti itu gitu. Betul. Hanya jalan begitu aja gitu. Dan bahkan kalau misalnya kita ada investor atau pendana gitu, itu mereka menilai bisnis kita, mereka melihat BMC. Ada investor, ada orang mau berinvestasi, orang misalnya tertarik, Pak, Bapak ada BMC nggak? Bisnis model kanvasnya ada nggak? Gitu. Nah itu kan akan ditanyakan oleh investor atau pendana begitu. Nah itu apa namanya? Ini sebenarnya sangat kepake, sangat kepake banget. Kita akan dapat gambaran yang utuh dengan BMC ini. Sekali dua kali latihan inilah bisa. Ya apalagi konsep kanvasnya ini disajikan dalam bentuk ini seperti coach ini ya, karena kan ada diagramnya gitu ya, jadi orang bisa melihat secara visual lebih mudah. Ya. Betul. Ya mungkin kalau ada kesempatan nanti saya akan sharing kesempatan untuk ikut bisnis competition atau kompetisi bisnis, atau cuma sekadar mau belajar yang utuh, karena nanti materinya utuh dari yang saya ada 12 materi saya terbagi dalam 6 kali pertemuan, plus ada 3 materi digital marketing terbaru. Jadi ada total 9 kali pertemuan yang itu hanya bayar 50.000 plus bisa ikut kompetisi dengan padi UMKM. Jadi di padi UMKM ini luar biasa ini. Saya bilang sama panitianya, ini benar nih dengan 50.000 dapat semuanya ya. Bisa, karena memang ini dari pemerintah ya, BUMN yang memfasilitasi. Kalau kita bisa ikutan di aplikasi ini, seandainya bisnis kita ke depan berkembang, kita bisa ikut tender dengan BUMN. Walaupun usaha perseorangan, walaupun asal punya NPWP, kita akan diarahkan, akan dipandu untuk bisa ikut tender di BUMN. Lebih kurang gitu. Nanti saya akan sharing infonya ke admin yang lain nanti supaya bisa disebarkan. Gitu mungkin ya. Ya kayak Coach. Itu begitu dibuka kompetisi UMKM, foto yang muncul pertama kali fotonya Coach Aswin. Iya, terima kasih. Ya, Coach.
Ya, sahabat semua, tadi linknya sudah saya share di grup, silakan nanti dibuka tautannya, dilihat-lihat. Ya. Itu ada kompetisi bagus, nanti saya bisa join. Baik. Ya, sementara itu ada lagi mungkin terakhir ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Silakan dari sahabat semua. Udah coach, kalau saya cuma mau ngucapin terima kasih aja. Kalau saya pribadi kan cuman pemain yang nekat-nekatan gitu. Jadi pemain langsung belum tahu ilmunya tapi udah berani jualan, udah berani berusaha. Ini kita lagi nyari teorinya yang benernya tuh kayak gimana sih coach. Betul. Ya terima kasih istilahnya materi yang coach sampaikan itu memperkaya pengetahuan saya. Oh teorinya begini tuh. Kalau saya sih terjun usaha kecil-kecilan mah udah gitu maksudnya. Tapi teorinya aja. Ya terima kasih coach atas pemaparannya. Ya sama-sama. Ya tidak semua bisnis besar pasti mulainya dari kecil dulu. Ya jadi kalau kita dan belum tentu orang dengan penuh teori itu berani memulai walaupun dengan yang kecil. Jadi bahkan saya sendiri pun saya juga memulai bisnis dari kecil. Saya memulai bisnis itu dari benar-benar jual ngelapak. Saya itu ngelapak berkali-kali saya jualan namanya ngelapak jualan. Saya jualan yang murah-murah, saya sudah menjalani semuanya. Memang harus melewati itu dulu. Tetapi kalau yang penting yang nggak boleh berhenti adalah memang semangat untuk belajar. Kan manusia itu kan harus berubah terus ya. Kalau kita nggak mau berubah pun, kita akan dipaksa berubah oleh usia, oleh lingkungan dan lain-lain. Daripada kita diubah sama lingkungan aja, kita harus mengubah diri sendiri. Prinsipnya gitu, kita harus terus belajar ya. Kita terus belajar. Supaya karena gini sampai selevel saya pun saya nggak berhenti belajar ya walaupun saya sudah mengajar berkali-kali saya tetap belajar, saya tetap punya ada ilmu baru, ada informasi walaupun bukan ilmu tapi informasi baru karena berkembang terus gitu. Nah jadi mungkin itu saya mencoba menularkan untuk kita tetap semangat belajar, jangan merasa saya nggak ada waktunya, saya nggak bisa belajar, saya nggak. Tapi saya yakin yang di sini semuanya selalu punya semangat untuk belajar, untuk berubah. Karena itu akan sangat menentukan masa depan kita insya Allah. Gitu mungkin ya. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Saya doakan semoga teman-teman semua, Bapak Ibu semua bisa segera punya usaha, segera punya bisnis dan bisa mempraktekkan banyak ilmu begitu yang sudah kita pelajari insya Allah. Begitu mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain dalam materi yang berikutnya dan kita bisa silaturahmi kembali gitu. Ya. Terima kasih Coach Aswin. Terima kasih banyak sekali lagi. Banyak sama-sama. Terima kasih Coach. Terima kasih coach. Ya sama-sama, terima kasih. Sampai bertemu kembali sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live group ya semuanya. Ya, Bapak semuanya, mari kita sempurnakan saja dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jangan lupa join kompetisi UMKM. Iya. Gila, join, gila. Ini mah merendah, jualnya kos Saya mah cuma apa atuh. Ya. Terima kasih semua ya. Pamit dulu ya semuanya. Izin live ya semuanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, pamit semuanya. Terima kasih Pak Tommy. Ya, karena terima kasih Pak Tommy. Sama-sama. Ini ada coach lagi nih, ntar jadi coach nih. Izin ya Pak Tommy, sampai jumpa lagi. Ya, makasih Coach Gila. Ini para coach nih, sesepuh nih. Ya, semuanya saya juga pamit. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ini ruangan Zoom-nya saya tutup ya. Terima kasih semuanya.